Yang mulia, hadirat-Mu yang ajaib ada di tengah kami. Engkau pusat penyembahan bagi setiap kami. Kami datang untuk memuliakan Engkau, untuk beribadah padamu Tuhan, untuk memuja Engkau, karena Engkau segalanya bagi setiap kami. Kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Sekali lagi penuhi hamba-Mu Tuhan dengan Engkau sendiri. Berkata-katalah melalui hamba-Mu. Berikanlah kepada setiap kami pesan-pesan untuk tahun 2016, petunjuk yang daripada Tuhan, rema yang daripada Tuhan, sehingga firman-Mu akan menerangi setiap kami. Jam hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami mendengar, kami mengerti, kami percaya dan kami lakukan. Bahkan kami boleh tangkap Tuhan pewahyuan, kami boleh tangkap pembukaan ilahi, kami boleh tangkap pesan-pesan pribadi rema untuk setiap kami. Dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Dan sekali lagi kami serahkan dalam karya-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, teriakan haleluya. 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 Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Beri salam kanan kiri, Tuhan kita Yesus segalanya bagi setiap kita. Ya, bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah. Selamat bagi sore yang sudah hadir. Ya, ini waktu yang luar biasa sekali. Ya, di luar hujan tadi sementara mulai jam ibadah, tapi saya kagum semua tetap datang dengan luar biasa. Selamat juga sore yang mengikuti streaming pada saat ini. Saya percaya ini ibadah yang luar biasa sekali, saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Ya, saya percaya sekali lagi ini akan menjadi ibadah yang luar biasa. Saya ulangi sekali lagi, saya percaya hari ini akan menjadi ibadah yang luar biasa sekali, saudara. Iya, ini ibadah yang pertama, perdana untuk tahun 2016. Jadi saya bukan hanya sekedar berkhotbah, saya ingin menyampaikan apa yang Tuhan taruh untuk kita semua, taruh dalam hati saya untuk kita semua. Tahun 2016. Maka saya ajak saudara dengarkan sungguh-sungguh, saudara tangkap sungguh-sungguh, saudara. Ya, terus ingat-ingat sungguh-sungguh supaya saudara sungguh-sungguh ngerti. Ya, sampai masuk dalam hati saudara, karena ini akan mengawal sepanjang tahun 2016. Sekali saudara tangkap, saudara, sampai itu menjadi rema, sampai itu menjadi pewahyuan daripada Tuhan untuk setiap saudara. Saya percaya akan ada kuasa yang dahsyat. Saya percaya akan ada penyertaan yang luar biasa. Saya percaya akan mendatangkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Maka katakan sebelah saudara, ayo dengarkan baik-baik. Ya, jangan ada seorang pun yang ngobrol dengan sebelahnya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pesan untuk tahun 2016. Tahun 2016 adalah tahun kemenangan, saudara. The year of victory. Tadi Utomo juga sudah menyampaikan tahun kemenangan, tahun kemenangan, tahun kemenangan, tahun kemenangan, tahun kemenangan,
tahun kemenangan. Artinya akan ada kemenangan dalam hidup kita. Mulai saat ini tanggap sungguh-sungguh. Bulan Januari saudara mengalami kemenangan dalam Tuhan. Bulan Februari saudara mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bulan Maret saudara mengalami kemenangan dalam Tuhan. Bulan April saudara mengalami kemenangan dalam Tuhan. Bulan Mei apa saudara? Saudara mengalami kemenangan dari Tuhan. Bulan Juni apa? Kemenangan dari Tuhan. Bulan Agustus apa? Kemenangan dari Tuhan. September, Oktober, November, Desember apa saudara? Kemenangan di dalam Tuhan. Saya percaya ini akan menjadi kemenangan yang luar biasa sepanjang tahun 2016. Kalau kita bisa tangkap firman Tuhan, kita bisa percayai, kita bisa lakukan tuntunan dari firman Tuhan, itu akan menjadi nyata bagi setiap kita. Saya akan bacakan dulu saudara firman atau ayat yang Tuhan berikan. Yosua pasal 1, kita akan baca ayat 1 sampai 5, tapi tiap ayat dulu. Yosua pasal 1 mulai. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini yang menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara perhatikan, tangkap, ada pesan daripada Tuhan yang berupa perintah. Ada perintah daripada Tuhan supaya Yosua mulai membawa bangsa Israel ini masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi saudara, karena Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa, diperintahkan, dikatakan bersiaplah sekarang. Saya juga katakan pada setiap saudara, bersiaplah sekarang. Dikatakan seberangi sungai Yordan, ambil satu langkah yang nyata saudara. Mulai ada langkah saudara menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, menuju segala sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Saya percaya setiap saudara punya janji-janji masing daripada Tuhan, yang sedang saudara tunggu-tunggu, yang sedang saudara doakan, yang sedang saudara harapkan, yang sedang saudara ingini saudara. Lah ada satu yang dikatakan, yaitu mulai diperintahkan, mulai melangkah saudara. Diperintahkan, mulai ada satu tindakan yang nyata saudara. Ini merupakan perintah supaya meraih semua perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel, yaitu tanah-tanah di perjanjian. Kepada setiap saudara, Tuhan punya janjinya masing-masing saudara. Tanah perjanjian adalah semua yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Jadi kalau dibuat mudah, saudara harus mulai ambil satu langkah meraih keberhasilan. Dalam studi saudara, kalau saudara seorang pelajar, ada langkah untuk meraih prestasi yang luar biasa. Sebagai seorang pelajar, kalau saudara seorang pekerja, saudara harus ada langkah untuk meraih prestasi yang luar biasa di dalam pekerjaan saudara. Sebagai pendoa, Tuhan punya janji sendiri dalam pelayan pendoa. Saudara mulai melangkah, raih janji yang sudah Tuhan janjikan. Itu satu perintah daripada Tuhan. Saudara sebagai apapun sedang punya janji daripada Tuhan. Ada perintah untuk melangkah, ada perintah untuk bertindak saudara, ada perintah untuk mulai melakukan sesuatu, karena ini waktunya tahun kemenangan saudara. Ada langkah saudara untuk ditindakkan saudara. Saudara yang sedang bergumul kesembuhan, langkah untuk meraih mujizat kesembuhan dalam pelayanan, mau buka kelompok saudara ingin dipakai Tuhan, langkah mulai membuka kelompok Ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Yang akan diinjak akan diberikan saudara, seperti yang telah kujanjikan pada Musa dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bukan hanya dijanjikan saat
bukan hanya diperintahkan saja, tapi kalau saudara bisa perhatikan, diberi janji kamu akan berhasil, kamu akan sukses, kamu akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saat engkau melangkah, ada penyertaan daripada Tuhan. Sungguh-sungguh tempat yang kau injak, artinya engkau melangkah di mana? Saat kau melangkah di situ ada janji daripada Tuhan, ya, untuk diberi kemenangan. Ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ini ada pernyataan yang luar biasa. Tanahnya, saudara, didapatkan, seorang pun tidak akan bisa tahan. Boleh ada penghalang-penghalang, tapi Tuhan akan memberi kemenangan. Boleh iblis ingin menghancurkan, tapi Tuhan tetap saja memberi kemenangan. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali yang bisa diraih di dalam kehidupan. Saudara, saya percaya ini pesan yang luar biasa. Tuhan memberi kemenangan karena ini adalah tahun kemenangan. Saya bersyukur, selalu saya katakan pada saudara, ya, tuntunan Tuhan untuk gereja kita itu sangat-sangat nyata sekali. Setiap tahun firman Tuhan itu rema. Setiap bulan firman Tuhan itu rema. Setiap minggu disampaikan firman Tuhan itu rema. Tadi saya sedang mengumpulkan, tapi saudara pasti ingat, sepanjang tahun sudah ada banyak kesaksian, baik di grup WA maupun yang sempat direkam video, orang-orang yang mengalami, ya, janji tahun 2015 adalah global blessing. Ada yang mengalami global blessing, bukan hanya di lingkungannya saja, mulai diperluas sampai global blessing. Kalau Utomo gini-gini mungkin dia juga mengalami global blessing ini sungguh-sungguh nyata, saudara. Loh, saya baca tadi, saya ingat ada yang mengalami global blessing, masalah kesembuhan, kesehatannya. Ada orang yang mengalami global blessing, mengalami tentang studinya, saudara, prestasi dalam studinya. Ada yang mengalami global blessing, tentang pekerjaannya, tentang keuangannya, tiba-tiba diperluas luar biasa. Tentang masalahnya, Desember saja kalau saudara ingat, kita belum lama baru dengar Bapak siapa itu, Gideon, dia mengalami masalah keuangan yang berat sekali, sampai dia nulis, ini kalau saya mau dicicil 5 tahun, belum bisa selesai. Tapi Tuhan melakukan mujizat global blessing. Bukan 5 tahun belum selesai, saudara. Hanya mingguan, hanya 1-2 minggu. Tiba-tiba Tuhan lakukan global blessing. Tiba-tiba Tuhan curahkan berkat yang melimpah yang besar, global blessing. Dan ternyata hanya 1-2 minggu sudah selesai. Saya ingat banyak sekali ini dan itu. Lalu tadi pagi ada jemaat dari Jogja, kesaksian juga, mungkin kalau bisa dikeluarin juga bagus, mengimani tentang global blessing, karena ada sesuatu yang baru. Tolong dikeluarin. Media, ayo, ada? Tadi sudah ada nggak kan? PowerPoint-nya tolong dikeluarin. Ayo media, beri tepuk tangan untuk media, saudara, nanti lah keluar setelah tepuk tangan. Iya. Tepuk tangan lagi kalau belum keluar. Nah, saudara sudah keluar, saudara. Gregory Hope Sugianto, saudara. Gregory Hope Sugianto adalah siswa 6 SD, pelayan musik KID, Impact Jogja tahun 2014 yang mengikuti seleksi OSN, saudara. Olimpiade Sains Nasional IPA. Ia berhasil ujian pertama tapi gagal ujian kedua. 2014 gagal, lanjutkan lagi. Greg terus berlatih dengan sungguh-sungguh agar tahun depan ia dapat lulus seleksi, dengan mengimani bahwa tahun 2015 adalah tahun apa, saudara? Global blessing. Jadi akan ada berkat yang global, yang lebih besar. Kembali ia mengikuti seleksi, namun ternyata ia hanya ada di peringkat, lanjutkan, peringkat 6 tadi.
Ia berpikir sudah hilang kesempatan untuk mewujudkan visi menjadi juara 1 nasional yang dirindukan menjadi juara 1. Namun tiba-tiba beberapa hari kemudian ia menerima kabar bahwa ia diizinkan mengikuti kompetisi nasional meskipun tidak lulus seleksi. Sebenarnya enggak lulus, tapi ternyata ada berita, diberi kesempatan, lanjutkan lagi ya. Apa yang secara manusia tidak mungkin ternyata dinyatakan Tuhan dalam hidupnya. Saat ujian ia benar-benar mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya pada Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan padanya. Ya, lanjutkan apa lagi? Ya, saat pengumuman dibacakan ternyata ia berhasil juara 1 nasional dan berhak menerima trofi dari Menteri Pendidikan Anies Baswedan serta medali emas tingkat SD yang merupakan pertama kalinya untuk provinsi DIY daerah Yogyakarta. Awal tahun sudah banyak, pertengahan tahun banyak, akhir tahun ditutup dengan satu kesaksian juga. Ini malah baru saja tadi disaksikan, baru rekaman saudara, videonya belum jadi. Tapi saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Anugerah Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Ada banyak kesaksian. Saya ingin saksikan sedikit saudara. Ya, apa yang sebetulnya saat ini sedang terjadi juga, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh membawa global blessing. Ini cerita sedikit saja tentang gereja kita. Ya, tahun 2014 Tuhan beri kita kesempatan dipercayai sempat baptis 1 orang di Sungai Yordan. Ya, orang dari Tanah Perjanjian. Masih ingat namanya siapa? Ruth, saudara, masih ingat ya. Dr. Grady ingat terus. Tahun 2015 Tuhan beri kesempatan lagi baptis apa? Ken dan Elizabeth, ayah ibunya. Dan luar biasa saudara, ini sudah dikatakan pasti kalau jadi saya tanggal 21 Januari berangkat, karena setelah itu Ken dan Elizabeth mulai nginjili. Ya, orang-orang temannya mulai diinjili saudara. Ya, jadi kita sudah siapkan rencana nanti ada 19 orang ya keturunan Abraham dari berbagai negara. Mereka minta untuk dibaptis saudara. Jadi rencana kita akan ke Eropa tadi baptisnya, karena mereka itu nggak berani. Kalau di sana itu untuk terima Yesus masih harus sembunyi-sembunyi. Jadi kalau jadi tanggal 21 saya sudah berangkat. Saudara bisa perhatikan Tuhan itu mulai genapi terus. Ya, dari 1 orang 2014 mulai 2 orang, dan ini baru awal tahun saudara. Baru Januari Tuhan sudah mulai persiapkan, Tuhan sudah mulai bawa, dan ada sesuatu yang luar biasa. Saya percaya tahun ini akan menjadi tahun kemenangan yang luar biasa, tahun kemenangan yang dahsyat di tengah-tengah kita. Jadi saya ajak saudara sungguh-sungguh bisa tahu ini pesan dari Tuhan. Tahun 2016 adalah tahun kemenangan. Katakan saudara, tahun 2016 adalah tahun kemenangan. Sekali lagi, tahun 2016 adalah tahun kemenangan. Sekali lagi, tahun 2016 adalah tahun kemenangan. Katakan kanan kiri saudara, tahun 2016 adalah tahun kemenangan. Sekarang pegang dada sendiri, katakan pada diri sendiri, tahun 2016 adalah tahun kemenangan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Yang kedua saudara yang harus kita tangkap yaitu teguhkan dan kuatkan hatimu saudara. Sekalipun Tuhan sudah menjanjikan sesuatu saudara, yang penting sekali ada pesan dari Tuhan. Kita harus punya iman yang mantap, kita harus punya iman yang teguh saudara. Dikatakan teguhkan, kita harus punya iman yang kuat saudara, supaya sungguh-sungguh rencana Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi kenyataan. Saya sudah berulang-ulang katakan saudara, segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan hanya bisa kita dapatkan melalui iman. Segala sesuatu yang sudah disediakan oleh Tuhan, yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, baik itu pengampunan, baik itu keselamatan, baik itu mujizat kesembuhan, baik itu pemulihan rumah tangga, baik itu berkat keuangan yang melimpah, termasuk
masuk tahun 2015 adalah tahun kemenangan. Sudah dijanjikan, sudah disediakan oleh Tuhan. Dengar, tapi untuk bisa memperoleh itu hanya bisa kita terima melalui iman. Iman itu yang membuat saudara, ya, hal-hal yang supranatural menjadi ya natural. Iman itu yang membuat janji itu menjadi kenyataan adalah karena iman, saudara. Yosua 1 tadi, sekarang ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dikatakan sudah penting, ada pesan daripada Tuhan. Mereka melangkah dengan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini ditulis di ayat 6, ayat 7a diulang lagi, saudara. Hanya ditambah lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Sekarang lebih, kalau ayat 6 hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Iya, sebab Tuhan sudah berjanji, saudara. Iya, Tuhan yang berjanji, Tuhan mengenapi janji. Tapi ayat 7 ditambah, kuatkan teguhkan hatimu dengan apa? Sungguh-sungguh. Saya ulangi, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Hari ini saya juga berkata pada saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk meraih apa yang Tuhan yang rencanakan, janjikan dalam hidup saudara, yang saudara pegang. Ya, kuatkan, teguhkan hatimu, sebab Tuhan yang berjanji, Tuhan mengenapi janji. Sebab Tuhan pasti mengenapi janji. Yang kedua ditambah lagi pesan firman Tuhan untuk kita, untuk saudara dan saya, kuatkan hatimu dengan apa? Sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, kuatkan dan teguhkan. Ini langkah, saudara, bukan kuat sendiri, itu bukan, saudara. Kita yang menguatkan hati kita. Kita kuatkan sungguh-sungguh. Sebetulnya tidak kuat, dikuatkan, saudara. Sebetulnya enggak mampu, dimampukan, saudara. Kuatkan dengan sungguh-sungguh. Ayat 9 diulangi lagi, lebih mantap lagi. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan padamu. Ini jadi perintah. Untuk menguatkan hati itu perintah Tuhan. Bukankah sudah kuperintahkan pada kamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Jadi diulang 3 kali. Yang pertamanya, kuatkan, teguhkan hatimu. Ya, karena ada janji Tuhan. Yang kedua, kuatkan, teguh hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, diulang lagi. Ya, diperintahkan, kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut, saudara. Jangan ada yang kecut hati. Jangan tawar hati, jangan ada yang tawar hati. Kalau hari ini masih ada yang kecut hati, hari ini saudara rubah hati saudara. Jangan kecut hati, saudara. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, ya, imanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan kecut hati, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ya, karena Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan di pihak kita, kalau Tuhan menyertai kita, maka tidak ada yang mustahil. Maka tidak ada yang mustahil, saudara. Ya, kemanapun engkau pergi, tadi dikatakan, diperintahkan melangkah, yang kau injak diberikan. Sekarang kemana engkau pergi, itu akan menjadi kenyataan apa yang kau perjuangkan, saudara. Lah, mengapa Tuhan terus menerus berkata pada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu? Kenapa? Diulang terus, diulang terus. Saya percaya ada banyak sebabnya. Yang pertama yang saya dapatkan, karena yang namanya tanah perjanjian itu adalah tanah yang subur atau tanah yang tandus, saudara. Subur. Saudara harus tahu dulu, pada zaman dulu, ya, di sana itu di tanah perjanjian banyak, ya, di mana padang gurun. Kalau saudara sudah pernah ke sana, kalau sampai ada satu tanah, ada mata airnya subur di situ, maka tanah yang subur atau daerah yang subur itu akan buat rebutan. Suku-suku akan berebut, saudara, untuk dapatkan tanah yang subur. Ada tahu di situ subur akan direbut. Jadi mayoritas tanah kanan, tanah yang subur itu dikuasai oleh raksasa. Jadi untuk mereka masuk, mereka harus menghadapi raksasa. Mereka harus kalahkan raksasa. Kalau hatinya tidak kuat, mereka akan gentar, mereka akan undur. Pada zaman Musa, saudara masih ingat, ada 12 pengintai mengintai di sana, pulang
Yang 10 orang berkata, memang tanahnya luar biasa, tapi penduduknya apa? Raksasa, betul nggak saudara? Hatinya goyah, hatinya tidak teguh, saudara. Mereka berkata, kita nggak mungkin masuk. Oh, masuk akan diinjak seperti kalat seging diinjak sama raksasa. Hatinya goyah, hatinya tidak teguh. Maka pada zaman Yosua, Tuhan pesan sungguh-sungguh ini sudah akan diberikan padamu. Inilah tahun kemenangan, inilah tahun penggenapan, inilah tahun kau dapatkan janji Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara, dengan sungguh-sungguh. Jangan kecut hati, jangan ada yang tawar hati, saudara, karena akan menghadapi juga tantangan raksasa. Minggu yang lalu kita belajar juga, kalau masih ingat, oh saudara, kesaksian yang besar, kisah-kisah yang besar, mujizat yang besar, seringkali juga disertai masalah yang besar, masalah yang besar. Masalah yang besar, betul nggak saudara? Orang alam mujizat kesembuhan yang besar, bukan masuk angin disembuhkan, itu mujizat kecil. Kesaksian mujizat yang besar, karena juga mengalami sakit yang besar, masalah yang besar, betul nggak saudara? Ada masalah besar, tapi Tuhan menyertai sehingga tetap bisa mengalami mujizat kesembuhan. Betul saudara? Oh, mujizat keuangan yang besar, bukan kekurangan sedikit ditolong Tuhan, itu mujizat kecil. Kisah yang besar, kesaksian yang besar, masalah yang besar, saudara. Tapi sekali lagi, jangan takut, jangan gentar. Tadi dikatakan, Tuhan menyertai kamu. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Jadi sekali lagi, kuatkan, teguhkan hatimu, saudara. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati. Ya, akan menghadapi tantangan, masalah. Dan karena orang yang takut, orang yang bimbang, saudara, nggak bisa mendapatkannya. Yakobus 1 ayat 6-7, hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ingat, hari ini firman Tuhan itu sudah jelas. Teguhkan, ya, kuatkan hatimu, saudara. Jangan kecut, jangan tawar hati, jangan bimbang. Orang bimbang itu seperti gelombang saja, diombang angin, ya, maju mundur, kanan kiri, nggak pernah sampai. Ya, jangan takut, teguhkan, kuatkan hatimu. Janji Tuhan itu, ya, jaminan yang pasti digenapi, pasti terjadi, dan itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Iya, apapun yang terjadi, saudara, ingat terus firman Tuhan, saudara. Pegang, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu, kuatkan, teguhkan hatimu. Tadi saya dapat contoh, saudara. Satu kali ada seorang ibu, saudara, dia sudah punya anak 8. Ya, anak berapa, saudara? 8. Yang 3 tuli, powerpointnya bisa dikeluarin. Yang ketiga apa? Yang 3 anak itu tuli, jadi punya 8, yang 3 tuli. Yang apa lagi di situ? 2 buta, saudara. Jadi anak 8 itu 3 tuli, 2 buta, satunya ngalami gangguan minta, cacat minta. Jadi tinggal berapa ya? 32. Ditambah lagi dia kena penyakit sipilis. Nah, saudara dengar ya. 3 anak tuli, cacat tuli, 2 anak buta, 1 cacat minta. Ibunya juga sedang mengidap penyakit sipilis. Ini zaman dulu loh, saudara. Itu penyakit yang mematikan. Penyakit yang mungkin bisa sampai keturunan. Nah, menurut saudara, saat itu tiba-tiba dia masih mengandung lagi. Saat itu orang bingung, ini dilanjutkan enggak? Ada yang menanggapi, ini dilanjutkan enggak? Ya, semua keturunan sudah mayoritas cacat semua. Sekarang ibunya kena sipilis. Ya, Pak Dokter, dilanjutkan enggak ini? Kalau di dunia kedokteran dilanjutkan enggak ya? Keadaan seperti ini, lo tanya Pak Dokter kan lebih, bukan iman dulu ya, saudara. Umumnya di kedokteran gimana? Biasanya anaknya cacat. Biasanya dikhawatirkan cacat. Lalu biasanya dokter dilanjutkan enggak?
Artinya enggak lah gitu, artinya secara umum tidak. Betul enggak saudara? Secara umum tidak atau betul enggak saudara? Nah, coba ini dilanjutkan sekarang ya, PowerPoint-nya dilanjutkan ya. Nah, jika Anda menjawab ya, maksudnya digugurkan saja ya, maka Anda baru saja membunuh seorang musisi termasyhur dunia. Karena anak yang dikandung oleh ibu ini ya tersebut adalah Beethoven. Lanjutkan. Ya, ketika Beethoven berumur 20, tanda-tanda tulinya mulai nampak. Tapi akhirnya ia menjadi ahli musik yang terkenal ya dengan karya ya 9 simfoni, 32, sonata, piano, 5, piano apa ini? Concerto, 10, sonata untuk piano dan biola, dan masih banyak lagu. Ini ada orang yang sangat terkenal sekali. Kalau saat itu saudara menyerah dengan keadaan, hanya ya kelihatannya nggak mungkin, nanti cacat lagi, nanti ini dan itu, hatinya goyah saudara. Maka akhirnya nggak akan ada lahir orang seperti ini. Saya masih ingat tadi waktu saya dapat ini, saya ingat tadi saya tanya Galuh, pernah disaksikan di gereja kita begini. Saya nggak tahu saudara ada di sini nggak yang bersaksi, ya menikah lalu ya doa minta anak kepada Tuhan. Sekian lama doanya belum dijawab. Doanya belum dijawab, belum bisa mengandung punya anak, malah kena kanker payudara. Nah saudara, doanya belum dijawab, kena kanker payudara. Lalu pengobatan saudara, wah pengobatan, wah banyak sekali saudara. Saat pengobatan untuk kesembuhan kanker payudara, malah didapati hamil. Nah terus gimana? Jadi doa sekian tahun minta anak belum diberi, malah diberi kanker payudara. Lalu dalam keadaan gawat berobat seperti itu ya saudara, di kemo, di macam-macam saudara, malah didapati hamil. Nah dilanjutkan enggak hamilnya? Lanjut apa enggak? Saudara ngomongnya lanjut, sudah nebak saja kamu. Tanya Pak Dokter lagi. Ayo Pak Dokter, dilanjutkan enggak harusnya ini? Saat itu dianjurkan banyak dokter, lebih baik tidak. Resiko karena pengobatan kankernya, resiko untuk bayinya saudara. Dia berguna, bukan hanya dokter loh, keluarganya juga begitu loh. Orang tuanya lebih baik jangan dilanjutkan karena resikonya terlalu besar ya saudara. Tapi waktu dia doa Tuhan bicara dalam hatinya, aku sedang jawab doamu. Engkau minta anak sekian lama, oh engkau sudah berdoa, sekarang aku menjawab doamu, aku memberikan anak, kok digugurkan. Dia merasa dapat rema seperti ini. Jangan, akhirnya hatinya menyala, akhirnya rohnya berkobar-kobar, akhirnya dia punya iman, sudah tetap tidak digugur, dia berobat sambil terus jaga aja. Dan ternyata akhirnya lahir sehat dan baik sekali. Dulu ada fotonya sudah besar, bagus, disertai Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan itu mengenapi janji. Kalau Tuhan sudah berjanji, ada masalah raksasa, ada kesulitan raksasa, jangan goyah, jangan kecut hatimu, jangan bimbang hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Banyak hal yang kelihatannya tidak bisa, itu harusnya bisa. Saya coba minta dikeluarkan PowerPoint yang tentang, ya ada beberapa, kalau dikeluarin PowerPoint yang sudah saya minta, ya Martin Luther King Jr. Ya, coba bisa dikeluarin. Ya, saudara perhatikan ya saudara, ini Martin Luther King Jr. Bahasa Indonesia saja. Jika Anda tidak bisa terbang, maka berlarilah. Artinya begini, kalau bisa Anda terbang. Tapi kalau sampai nggak bisa karena satu hal, jangan berhenti, tetap saja berlari. Dikatakan saudara. Lalu jika Anda tidak bisa berlari, lari juga nggak bisa saudara, tetap jangan berhenti, maka berjalanlah. Dikatakan. Jika Anda tidak bisa berjalan, saudara, juga jangan berhenti berjuang, tetap saja saudara. Dikatakan, maka merangkaklah saudara. Ya, itu luar biasa sekali. Yang penting dalam segala sesuatu, ya tetaplah bergerak maju.
Dan itu menjadi filosofinya dia. Dia tidak pernah mau diam, dia tidak pernah mau menyerah, dia tidak mau saudara tawar hati, tetap berjuang. Yang penting berjuang, yang penting berjuang, yang penting berjuang. Bisa terbang oke, nggak bisa terbang lari, nggak bisa lari jalan, nggak bisa jalan tetap merangkak sebisanya. Akhirnya dia menjadi orang yang sukses dipakai Tuhan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah. Lanjutkan lagi. PowerPoint-nya, saudara. Ini dari siapa? Thomas Alva Edison. Dia berkata apa? Saya tidak pernah gagal. Ya, saya hanya menemukan 10.000 cara yang ternyata tidak bisa berhasil. Waktu dia mau menemukan pijar lampu, orang berkata 10.000 kali gagal. Tapi dia berkata itu bukan gagal. Bagi saya bukan gagal. Saudara, orang berkata gagal. Bagi saya bukan. Saya waktu pertama kali orang bilang gagal, saya bilang enggak gagal. Itu saya menemukan cara ini tidak bisa. Lalu berdua kalinya lagi, nggak bisa. Orang bilang gagal, dia berkata, aku tidak ngomong ini gagal. Aku menemukan cara yang tidak bisa untuk buat lampu itu. Aku menemukan yang tidak bisa. Aku menemukan yang tidak bisa. Sampai dia 10.000 kali menemukan yang tidak bisa. Dan akhirnya dia menemukan yang bisa. Terus saudara, tidak mau menyerah, tidak mau gampang-gampang saja berpikir negatif saudara. Itu luar biasa sekali. Orang yang sukses bukan hanya sekedar kaya. Orang kaya mudah menyerah, gak bisa sukses. Orang yang sukses bukan ya sekedar punya titel saudara, punya pengetahuan. Orang pandai mudah menyerah, tidak pernah bisa berhasil. Orang punya kedudukan mudah menyerah, tidak bisa berhasil. Orang punya kesempatan yang luar biasa, mudah menyerah, gak bisa berhasil. Orang yang berhasil adalah orang yang teguh hatinya, orang yang kuat hatinya, orang yang terus tekun, apalagi tekun di dalam Tuhan. Dan Tuhan menjadi jaminan orang itu akan berhasil. Apalagi coba lanjutkan PowerPoint-nya. Ya bagus-bagus saudara, lihat gambarnya dulu saudara. Ini anak apa saudara? Katanya anak bebek gitu saudara. Ini ada videonya, kalau saya pernah lihat videonya. Jadi induk bebek itu jalan, terus ini pas mau naik tangga. Bagi induknya melompat gampang, tapi anaknya ini gak bisa, terlalu tinggi saudara. Saya lihat kagum, induknya sudah naik di atas, terus nunggu. Anak-anaknya itu disuruh naik saudara. Sulit sekali saudara. Saya lihat ini berusaha naik, jatuh, berusaha naik, jatuh, berusaha naik, jatuh. Itu ada banyak saat itu, mungkin sekitar 10 anak. Tapi terus, ditunggu terus. Akhirnya ada 1 yang berhasil. Dan akhirnya ada 2 yang berhasil. Ditunggu terus. Akhirnya ada 3 yang berhasil. Tunggu terus, akhirnya 4, tunggu terus. Saya lihat di videonya, akhirnya semua berhasil. Sekalipun harusnya agak bisa. Beri tepuk tangan yang meriah. Satu lagi, saudara. Banyak kegagalan terjadi karena orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan. Jika mereka menyerah, ya berhenti di tengah jalan. Jadi sebetulnya banyak orang sudah hampir berhasil, tapi dia nggak tahu bahwa itu sudah hampir berhasil, saudara. Oh, tapi sayang menyerah, saudara. Akhirnya tidak berhasil. Kalau saudara dalam tahun 2014 dan sebelumnya sudah berjuang. Saudara gagal terus, belum berhasil terus. Hari ini ada firman Tuhan, tahun 2016, tahun kemenangan. Saudara sudah sangat dekat dengan berhasil. Jangan sampai saudara menyerah dan saudara akan melihat kemuliaan luar biasa. Sayang sekali, hampir sampai kalau menyerah kehilangan sesuatu yang luar biasa. Banyak hal yang dikira nggak bisa, sebetulnya yang bisa. Apalagi kita yang di dalam Tuhan, saudara bisa lihat kemuliaan. Saya senang, saya baca satu artikel itu Michael Jordan, pernah dengar saudara ya? Nanti satu kali saudara baca, salah satu artikelnya itu begini. Dia kagum dengan ayahnya, dia dididik oleh ayahnya. Satu kali dia diberi kaos pakaian bekas, ditanya kepada Michael Jordan ini, Jordan, ini harganya berapa? Dia berkata, $1. Lalu ayah berkata, sekarang pergi, kita butuh uang, jual $2. Dia bilang, harganya $1 kok. Aku disuruh pergi jual $2. Pergi, belum nyoba kok sudah ngomong gak bisa. Kita kehabisan uang, gak punya uang, butuh uang. Kamu harus berjuang, pergi jual $2. Sekalipun harganya 1, umumnya jual 2. Lalu akhirnya dia dengan
ya terpaksa pergi, berusaha terus. Dia datang ke stasiun, saudara, kereta api, berusaha jual, nggak laku terus. Sekian lama tawarkan, nggak ada orang yang mau. $1 kok dijual $2. Tapi setelah dia nawarkan 6 jam, ada orang mungkin kasihan, ya sudah dibelilah $2, lalu pulang. Ketemu bapaknya, dia berkata, ini sudah $2. Lalu bapaknya ngomong, bisa toh? Lalu akhirnya diberi lagi, besoknya 1 pakaian lagi. Ya Jordan, ini harganya berapa pakaian ini? Kalau ini agak baik $2. Lalu ayahnya berkata begini, jual $20. $2 kok disuruh jual $20? Lalu bapaknya ngomong lagi, kamu belum nyoba ngomong nggak bisa lagi. Kemarin $1 kamu bisa jual $2. Sekarang $2 jual $20. Dia bilang gimana caranya? Mungkin kemarin kasihan, tapi karena papanya tetap ngomong, ayo berjuang, berusaha, jual $20. Lalu dia bingung, dia mikir-mikir, akhirnya ingat pamannya seorang pelukis. Lalu dia datang ke rumah pamannya, minta tolong pamannya, dilukislah depannya Donald bebek gitu saudara, belakangnya dilukislah Mickey Mouse gitu saudara. Lalu ini pakaian bekas, tapi depannya kaos bekas maksudnya Donald bebek, Mickey Mouse. Lalu dia datang ke sekolah. Kalau sekarang sekolah internasional, sekolah anak orang-orang kaya, saudara. Wah, dia saudara tawarkan, ada Donald bebek. Wah, apa kamunya? Mickey Mouse gitu, saudara. Anak-anak orang kaya, ada banyak yang ingin. Akhirnya singkat cerita, yang $2 bisa laku $20. Nyatanya bisa. Dan akhirnya balik, ada ya. Tapi akhirnya balik gini. Besoknya ayahnya nyuruh lagi. Pakaian lagi, ini jual lagi. Harganya berapa? Sama seperti kemarin $2. Sekarang jual $200. Kalau saudara disuruh gini gimana? Sama bapak saudara. $2, dulu 1 suruh jual $2, sekarang 20, sekarang $200. Apa jawaban saudara? Apa Fit? $2 disuruh jual $200. Dia bilang gini, masa bisa? Tapi kembali bapaknya ngomong, kamu berusaha, berjuang, berusaha, jual $200. Wah, dia bingung, dia tapi berpikir. Dia terus berpikir, dia ingat di kotanya sedang kedatangan artis besar yang sedang adakan konser, saudara. Wah, artis ini artis yang sangat terkenal sekali. Lalu dia punya ide. Dia datang di konser, berusaha nerobos dari kerumunan, saudara. Ada penjaga-penjaga, tapi dia berusaha akhirnya nerobos sampai ketemu dengan artis yang sangat terkenal. Minta ini pakaian bekasnya, tanda tangan artis yang sangat terkenal sekali, saudara. Akhirnya karena ya dia berjuang, biasa kalau artis sudah ketemu nanti tidak kelihatan jeleknya, kalau nggak mau tahu saudara, kasih tanda tangan, saudara. Lalu dia bawa kaos yang ditandatangani oleh artis yang sangat terkenal sekali, saudara. Lalu dia mulai tawarkan sama orang banyak di situ, ya. Oh, puluhan, mungkin 100.000 orang sedang hadir. Dia bawa kaos yang ditandatangani. Orang lain nggak bisa dapat tanda tangan. Dia punya kaos yang ditandatangani. Akhirnya laku dijual berapa tahu enggak? $1.500. Sudah dengar? Banyak hal yang kita pikir nggak bisa, sebenarnya bukan nggak bisa. Hanya karena apa? Kecut hati, negatif, pikir nggak bisa. Betul? Sebetulnya mayoritas bisa. Apalagi Tuhan sudah berjanji tahun 2016, tahun kemenangan. Tuhan yang berjanji, Tuhan menyertai janjinya. Dan saudara akan lihat kemuliaan, saudara lihat kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Ada banyak, saudara, ada banyak. Sebenarnya firman-Nya, ya waktunya nggak cukup, tapi saya rasa ini penting untuk neguhin saudara. Satu lagi, Rudy Hartono, juara All England. Saudara masih ingat ya, dia luar biasa. Di satu pertandingan sedang bertanding dengan Malaysia, namanya Ponce apa, tapi di Kuala itu ada, saudara. Ya, dia mulai bertanding dan akhirnya singkat cerita, ya 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-9, 1-10. Masih bisa menang apa enggak? 1-10. Musuhnya sudah dapat 10, dia 1. Bisa menang enggak, Taryo? Orang kadang sudah mikir, wah 1-10. Tambahin lagi 1-11, 1-12. Masih bisa menang atau tidak? Tambahin lagi 1-13, bahkan 1-14. Tinggal 1 saja, 15 sudah kalah. Masih bisa menang enggak? 1-14. Kalau Rudi Hartono goyah hatinya, goncang hatinya, bimbang hatinya, pasti kalah. Saya bersyukur dia kuatkan hatinya, dia teguhkan hatinya. Akhirnya dikejar 2-14, 3-14, 4-14, 5-14, 6-14, 7-14, 8-14, 9-18, 10-14, 11-14, 12-14, 13-14, 14-14. Terus bahasanya bulu tangkis apa ya? Jus. Ya. Tapi akhirnya dilanjutkan lagi. Akhirnya yang menang dia, sang juara. Kenapa? Kuatkan, teguhkan hatimu. Hari ini saya ingin mengajak tangkap firman Tuhan ini dulu. Tuhan sudah janji, tahun ini kemenangan. Tapi ingat loh ya saudara, tetap ada tantangan. Saudara nggak hadapi raksasa. Kemenangan besar, itu tantangannya besar. Tanah yang terbaik dikuasai raksasa paling hebat. Tapi jangan takut, jangan kecut hati, jangan bimbang hati, jangan tar hati. Tuhan yang berjanji, Tuhan mengenapi janji, Tuhan yang berjanji, Tuhan menyertai setiap kita. Dan itu suatu yang luar biasa sekali bisa terjadi. Yang terakhir, miliki kedalaman firman. Firman yang dalam, saudara. Kedalaman firman, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang sangat penting sekali. Yosua 1 ayat 7-8 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu ya dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh firman yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi disuruh hati-hati, sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan firman. Jangan menyimpang ke kanan, ya saudara, ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, ya, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau saudara bisa perhatikan, saudara, yang ketiga adalah mulai saudara bisa tangkap firman Tuhan ini sungguh-sungguh sampai ke dalaman hati. Tadi yang pertama dikatakan janji Tuhan, mereka akan alami kemenangan, maka diperintahkan maju, diperintahkan bertindak. Itu dikatakan oleh firman. Ada langkah, saudara, melangkah sungguh-sungguh karena Tuhan sudah janji, sudah menyediakan. Yang kedua, jangan goyah, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan tawar, jangan kecut, tetap. Tapi yang ketiga adalah firman. Bertindak hati-hati. Firman itu petunjuk bagaimana untuk melangkah. Oh, firman itu direnungkan siang malam, direnungkan. Firman itu diucapkan. Oh, siang malam, jangan lupa memperkatakan, jangan lupa merenungkan firman. Berjalanlah sesuai dengan firman sampai mengalami encounter dengan firman, sampai mendapatkan rema dengan firman. Saudara dengar, artinya begini. Janji Tuhan yang disampaikan hari ini, tahun ini saudara mengalami kemenangan. Tangkap sungguh-sungguh, renungkan sungguh-sungguh. Ini tahun, imajinakan sungguh-sungguh, imani sungguh-sungguh, saudara. Renungkan sungguh, katakan sungguh, saudara. Waktu kamu tangkap iman, saudara, terus pikirkan, masuk hati, iman saudara kuat. Saudara bisa teguh hatimu, saudara. Saudara bisa tidak bimbang kalau saudara renungkan janji Tuhan, ingatkan janji Tuhan, katakan janji Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Renungkan terus, saudara, sehingga imanmu kuat. Bukan hanya imannya kuat, sampai firman itu jadi rema. Sampai firman ini menyala dalam hatimu, sampai rohmu menyala. Saudara, tahun 2016 tahun kemenangan. Tahun 2016 menang atas sakit penyakit. Tahun 2014 menang dalam studi. Tahun 2016 menang dalam
ya pekerjaan. Tahun 2016 menang dalam keuangan. Tahun 2016 menang dalam pelayanan, menang dalam hidup saudara, menang dalam perjuangan saudara. Sampai jadi rema, sampai itu berkobar-kobar, sampai itu menyala. Itu kunci mujizat. Saudara perhatikan, semua kesaksian saya sedang minta kalau bisa besok dikumpulkan selama 1 tahun. Siapa yang mengalami global blessing, saudara perhatikan. Orang yang firman janjinya tahun 2015 ditangkap, dipegang, diimani, diucapkan terus menerus sampai janji firman itu jadi rema, sampai hatinya menyala, sampai rohnya terbakar, sampai perkataannya mantap terhadap janji Tuhan. 2015 global blessing dan kuasa Tuhan bekerja. Saat dia ucapkan kuasa mengalir, oh ada kuasa mencipta, maka terjadi. 2016 begitu. Sampai firman itu hidup. Di Alkitab ada 4 level. Ya, firman ditabur di pinggir jalan. Masih ingat, saudara? Lalu ya saudara di apa? Katakan tanah yang keras itu jalan. Lalu semak duri. Masih ingat saudara? Lalu tanah yang subur. Zaman dulu orang sana itu kalau itu ladang, saudara, lalu ada batasnya. Orang nabur kadang-kadang keluar sampai di jalan. Ya, itu tanah disebutkan tanah yang keras, saudara. Iya, tanah. Setelah itu tanah yang berbatu-batu. Ya karena jalan itu dari batu, saudara. Setelah itu di dalamnya lagi, ya masih sudah dalam tapi masih semak duri, belum dibajak, bukan tanah yang dipersiapkan. Yang paling dalam adalah tanah yang subur, yang memang sudah dibajak, memang sudah dipersiapkan, dan itu ya akan mendatangkan ya benih itu mudah masuk, benih itu mudah tumbuh, benih itu akan sungguh-sungguh saudara mendatangkan ya pertumbuhan, akhirnya berbuah. Intinya, karena waktunya saya bisa nguraikan satu persatu, saudara, firman yang saudara dengar saat ini seperti ini misalkan, ada saudara yang gak masuk, hanya saudara dan pergi. Saya ngomong, saya nyampaikan firman tapi gak masuk. Itu di pinggir jalan, gak masuk ladang. Ada yang masuk tapi di batu-batu. Hati saudara keras. Aku sudah nyoba bertahun-tahun gak pernah berhasil. Ini lagi tahun kemenangan, nyatanya global, aku ya gak global. Misalkan gitu saudara. Hatinya tetap keras. Tuhan nyuruh bertobat, tetap keras hati gak bertobat. Itu gak jadi. Lalu yang tadi yang ketiga penuh semak duri itu gini. Percaya tapi penuh khawatir. Kan di tanah Kanaan banyak raksasanya. Tadi khotbah Pak Obaja, wah kesaksian yang hebat, masalahnya juga hebat. Khawatir, nanti kalau nggak ada masalah ini gimana? Khawatir, uangnya kalau nggak cukup gimana? Khawatir, kalau sakitnya makin parah bagaimana? Khawatir, nanti mau melayan kalau dicela orang lain gimana? Khawatir, nanti buka ya kelompok saya kalau nggak jalan gimana? Banyak khawatir, sehingga imannya, benarnya juga tergencet, nggak bisa tumbuh. Harus sampai ke dalaman tanah yang baik, saudara, yang dibajak, yang bisa masuk. Ya, itu kalau di renungan saudara diajari begini. Saudara lihat bait Allah. Pertama di luar bait Allah, itu tanah yang di pinggir jalan. Lalu di halaman, saudara masih ingat ya? Lalu ada di ruang apa? Kudus. Lalu paling dalam di ruang yang Maha Kudus. Itu perkataan Tuhan, itu rema. Kita juga sama. Tadi firman di luar saja, nggak dimasukin. Betul saudara? Ada dimasukin telinga saja, tubuh saja yang dengar, tapi nggak dipikir, nggak disimpan dalam hati. Itu yang kedua. Ada yang ketiga, masuk telinga, dipikir, tapi nggak masuk dalam hati, belum sampai diimani, dipikir saja, dipertimbangkan, ya atau enggak, masuk akal atau tidak, keadaannya saja seperti ini, misal gitu. Lah itu enggak kan? Kita harus, saudara harus izinkan itu sampai masuk ke dalaman, sampai masuk roh kita, sampai masuk batin kita. Tadi saya katakan, sampai itu menjadi rema, sampai roh kita menyala, sampai roh kita berkobar-kobar, sampai iman kita menyala-nyala. Saudara akan lihat kuasa Tuhan, saudara lihat mujizat Tuhan.
Saya pernah baca satu kesaksian, nggak tahu kalau PowerPoint-nya bisa dikeluarkan. Begini saudara, ada seorang kena sakit TBC. Ya, dia sudah divonis oleh dokter, ya akhirnya akan mati karena makin parah, sudah sakitnya akut. Lalu sudah disuruh pulang, sudah mau makan apa boleh, karena sudah pasti mati. Nah sementara dia diinfus di rumah, nunggu ya menjelang kematian, saudara, dia baca firman Tuhan. Lalu dia baca 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Waktu dia baca itu, dia berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun aku harus mati, karena semua sudah ngomong aku akan mati. Dokter ngomong mati, di gerejanya karena jarang sekali orang percaya mujizat, gerejanya juga mayoritas orang berkata tinggal mati, dibawa pulang. Aku sekalipun mau mati, aku bersyukur. Engkau sudah memikul dosaku. Mati tapi aku bisa masuk surga. Dia doanya begitu setelah baca ayat ini. Tapi setelah dia doa gitu, dia lanjutkan lagi pembacaannya. Ya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dia kaget, ada kata-kata harusnya mati oleh dosa, tapi jadi hidup oleh kebenaran. Dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Waktu baca ini lagi, tiba-tiba jadi rema, tiba-tiba dinyalakan oleh Tuhan, tiba-tiba seperti bersinar, tiba-tiba rohnya menyala. Oh, Tuhan berkata, oleh bilurnya aku telah sembuh. Tuhan sudah sediakan kesembuhan 2000 tahun yang lalu. Dia sudah sediakan kesembuhan, tinggal aku terima dengan iman, aku akan sembuh. Lalu dia teriak panggil ibunya, ibunya dipanggil, ibunya datang, lalu ditunjukin iman firman itu. Ibunya bilang kau sudah baca, sudah apa? Tapi dia ngomong, ibu pasti bacanya belum benar. Ini ada pesan yang penting sekali. Sudah, ibunya pikir gini, ini anak sudah divonis mati, sebentar lagi mau mati. Mungkin ini saat-saat terakhir. Biasanya orang mau mati kelihatannya sembuh dulu gitu saudara. Wah bisa ini. Tapi itu hanya seperti ya tanda saja. Sudah kelihatan sembuh terus mati. Ngingau saja. Ya di ibu saja. Akhirnya ibunya ya mau pergi. Dia bilang buatkan makan aku. Aku mau makan. Itu saudara. Ibunya pergi. Turun. Nah dia sambil nunggu ibunya. Ini dilepasin. Infusnya dilepasin. Dia turun sungguh-sungguh ke bawah. Dan singkat cerita akhirnya dia bisa makan. Mau minta makan, ibunya pertama gak mau. Kamu sudah berapa bulan gak makan, hanya infus terus. Tapi tiba-tiba ngalamin seperti itu. Lalu besoknya dibawa ke dokternya lagi, dicek lagi, difoto lagi saudara. Dan ternyata waktu dokter lihat fotonya lagi saudara, ya didapatin TBC-nya 14. Waktu firman itu menjadi rema, logos menjadi rema. Saudara percaya, itu mujizat. Itu mujizat. Jangan saudara dengarkan hanya saat ini, hanya di otak. Saudara mau dengar seperti apapun, enggak akan dapat. Yesus sudah sediakan pengampunan, keselamatan, mujizat, berkat, kutuk dilenyapkan. Hanya yang kecil, saudara. Terima dengan iman. Tapi supaya saudara bisa berani melangkah, firman itu jadi rema dalam hatimu. Saudara akan terbakar, saudara akan punya kekuatan luar biasa. Dan itu luar biasa. Saya tutup dengan terakhir saja, kesaksian terakhir. Dibuat PowerPoint enggak? Karena baru saja terima kesaksian yang luar biasa. Siapa? Johan Darsino itu di mana? Sini juga. Ya, nah dia yang bersaksi tahu itu. Nah, saudara coba dengerin apa yang dia katakan. Tahun 2015 adalah tahun yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah saya dengar, ya tidak pernah saya dengar Tuhan Yesus berikan. Awal dari bulan Maret, di mana tahun 2015 adalah tahun global blessing. Tuhan beri kesempatan pada saya untuk bisa supply ya item 5 kontainer ke Timur dan Singapura. Dibuka oleh Tuhan. Ya mulai Timur, Singapura 5 kontainer, lanjutkan. Ya, bulan April Tuhan berikan
mobil yang saya butuhkan persis seperti yang saya doakan, yaitu mobil keluarga yang besar, warnanya silver. Bulan Mei Tuhan berikan kesempatan kepada saya dan keluarga 4 orang untuk berangkat ke Sydney, Australia, untuk menghadiri pernikahan adik saya dengan dana yang disediakan Tuhan sendiri, sampai membuat saya dan istri saya tertegun, kagum dengan Tuhan. Lanjutkan. Iya, bulan Mei kami bisa membangun gedung seluas 900 meter dan bisa selesaikan bulan September. Padahal kalau dilihat dari saldo sudah tidak mungkin bisa terselesaikan, tapi Tuhan mampukan. Yang tidak ada jadi ada. Bulan Oktober Tuhan berikan kepercayaan untuk bisa memiliki tanah seluas 4.390 meter yang cukup baik lokasinya, di mana kerinduan saya bisa mulai usaha perumahan, dan saat ini baru pada tahap pengerjaan. Lanjutkan. Bulan Desember Tuhan Yesus berikan hal yang jauh lebih ajaib lagi. Tuhan kirim konsumen dari luar pulau dan memberikan order pada saya untuk mensuplai 8 kabupaten, di mana order tersebut lebih dari berapa saudara? 700 kontainer. Itu banyak sekali. Sungguh ajaib Tuhan Yesus. Saya sering dapat order dari luar kota, luar pulau. Karena setiap pagi waktu doa, saya selalu ucapkan order dari desa-desa, dari kota-kota, dari pulau-pulau, dari bangsa-bangsa datang atas saya. Lanjutkan. Kalau secara akal sehat manusia itu hal yang sangat mustahil. Karena saya hanya distributor plastik packaging khusus air minum di kota Solo. Tapi saya yakin punya Tuhan pencipta alam semesta. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dan saya yakin Tuhan bersama saya untuk menolong, dan Roh Kudus yang memimpin. Masih ada atau enggak? Masih. Saya selalu berkata pada Tuhan, biar rancangannya, kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup saya, itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Pada tahun 2015 saya selalu kagum pada Tuhan lewat khotbah Pak Baca, dan saya melakukannya, dan hal yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Melakukan dalam hal yang baru. Terima kasih ya. Saudara perhatikan, nggak usah jauh saudara, kita sendiri. Ini kesaksian juga kalau nggak salah baru kemarin ya. Baru kemarin diberikan kesaksiannya. Saya percaya nggak kebetulan. Juandar Seno bisa ngalami. Setiap kita bisa. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan siapa-siapa, tapi Tuhan yang sudah berjanji tidak akan menang. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan, tapi 3 hal. Perintah Tuhan melangkah. Karena janji tahun 2016 menang. Yang kedua, jangan bimbang, kuatkan, teguhkan hatimu. Ketiga, janji ini dan firman Tuhan rema tiap bulan, tiap itu renungkan, imani. Kalau saudara perhatikan, renungkan, imani. Dia imani global blessing. Maka order dari desa, dari kota, dari pulau, dari bangsa-bangsa. Karena ini global. Sekarang bukan hanya Solo saja, ini sudah global. Diimani, dikatakan seperti firman Tuhan diberikan pada Yosua. Renungkan siang malam, katakan siang malam. Saudara, kuasa terjadi, mujizat terjadi, dan kesaksian yang besar didengar. Ya, saya tidak panjangkan. Kita lakukan perjamuan kudus, dan saya percaya ini luar biasa. Setelah perjamuan kudus, saudara dengar, ini penting, jangan ada yang pulang. Saudara, setelah perjamuan kudus kita akan ada doa pengimpartasi, pengurapan dan berkat untuk awal tahun, supaya ada pengurapan. Tanpa pengurapan Tuhan, tanpa karya Tuhan, nggak akan bisa. Roh Kudus itu menjadi penolong. Yang tidak bisa jadi bisa. Roh Kudus jadi penolong. Yang tidak ngerti jadi ngerti. Roh Kudus bisa menolong. Yang imannya kecil jadi besar. Roh Kudus yang menolong kita. Mujizat terjadi. Nah, saya percaya ini suatu yang luar biasa sekali. Tuhan akan